Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua calon guru penggerak Angkatan 11 kelas 40. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bapak. Baik, Pak. Baik, Bapak. Baik Bapak. Saya, Bapak Ibu ya, salam semangat untuk mengikuti proses. Bapak Ibu, kali ini adalah Vikon pertama kita pada eksplorasi konsep modul 1.1. Kita berdiskusi tentang refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara menyangkut pendidikan nasional. Jadi Bapak Ibu, di sini nanti Bapak Ibu melakukan diskusi. Sebagai pengantar pagi ini, seperti biasa, kita harus saling memperkenalkan diri, ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti karena waktunya kita hanya 1 jam 30 menit, perkenalannya saya saja dulu, nanti 2 orang yang mewakili dari setiap PP yang menyampaikan perkenalan ke saya. Oke, baik. Di sini saya ingin menampilkan profil saya sebagai fasilitator Bapak Ibu ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, Sudah Pak. terlihat, Pak. Sudah, Pak. Saya nama lengkapnya Marianus Fahmi, berasal dari Nangarma, Pota, Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur. Dan saya lahir pada tahun 1977, sekarang sudah 38 tahun Bapak Ibu. Saya biasa dipanggil Fahmi, atau masa kecil saya, orang tua panggil saya Erik. Saya memiliki anak 3 orang, berarti status sudah kawin. Terus pekerjaan saya sekarang sebagai kepala sekolah SMP N1 Muku Jawa, dan juga saya sebagai pengurus inti pada komunitas belajar Kogurei Team. Jadi Kogurei Team ini komunitas belajar guru Manggarai Timur, seluruh guru di Manggarai Timur, saya sebagai sekretaris komunitasnya. Baik, itu sedikit dari saya Bapak Ibu. Saya ingin mendengar perkenalan dari Bapak Ibu 2 orang ya, mewakili dari PP lah masing-masing begitu ya Bapak Ibu. Saya minta 1 orang CGP-nya Pak Klaus dulu. Baik, selamat pagi Pak Fasil, selamat pagi Selamat teman-teman. pagi, Bu. Saya pagi. perkenalkan, nama saya Francisca Murni Astuti, biasa dipanggil Ibu Tuti, dan saat ini saya bekerja di SDI Rangkangkalo, Kecamatan Rahong Utara. Mungkin sekian dari saya Bapak, saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih Ibu Francisca. Panggilannya siapa ini Ibu? Ibu Tuti Bapak. Oh, Ibu Tuti. Ya. Oke, baik, dari CGP-nya Pak Klaus ya. Oke. Ya Bapak. Berikutnya dari CGP-nya Pak Safrinus, 1 orang. Silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sebastianus Membong. Saya mengajar di SDI Purang. Saya guru kelas 6. Saya pengangkatan PNS tahun 2014. Sudah menikah dan anak 3. Itu saja, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Tian. Ini perwakilan dari PP-nya Pak Safrinus ya. Oke Bapak Ibu, jangan berkecil hati karena Bapak Ibu yang lain tidak memperkenalkan diri di sini. Kita mengingat waktu, nanti kita bisa perkenalan sambil berjalan di ruangan virtual ini Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita langsung saja bahwa pada pertemuan virtual kali ini kita berdiskusi tentang refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara menyangkut pendidikan nasional. Jadi dalam modul 1.1 eksplorasi konsep. Sebagai awal, saya juga ingin menampilkan kepada Bapak Ibu identitas modul kita, yaitu paket modul 1. Modulnya refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Sesi pembelajarannya forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar di ruang diskusi virtual. Jadi waktunya adalah 2 jam pelajaran.
1 jam pelajaran 45 menit, berarti kita 1 jam 30 menit. Jadi fasilitatornya saya sendiri, Marianus Fahmi. Di sini kompetensi lulusan, Bapak Ibu sebagai guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, Bapak Ibu sebagai guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Jadi capaian umumnya di sini nanti Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak mampu memahami pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan reflektif kritis atas korelasi pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Yang kedua, Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak mampu mengambil pembelajaran dan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Nah, capaian khusus dari modul di sini melalui modul ini diharapkan dapat membantu Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak untuk mampu memiliki yang pertama, pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal kelas dan sekolah. Yang ketiga, sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Jadi Bapak Ibu, seperti itu identitas modul kita di forum diskusi ini. Juga saya akan menyampaikan agenda kegiatan. Di kegiatan pembukaan ini ada 25 menit, refleksi kritisnya itu adalah 30 menit, terus di dialog nanti diskusi dan tanya jawab itu 20 menit saja di diskusi nanti Bapak Ibu ya. Terus reflektif dan umpan baliknya 10 menit. Jadi penutup itu ada 5 menit. Jadi baik Bapak Ibu, perkenalan awal dari modul kita sudah dengar bersama, kita simak bersama, kita masuk pada kegiatan pembukaan. Sebelum kita melanjutkan kegiatan forum diskusi ini, saya meminta kita untuk mengucap syukur atas segala kasih dan cinta Tuhan dengan doa. Bapak Ibu, saya langsung saja membawa kita dalam doa. Mari kita ambil sikap yang pantas untuk berdoa. Saya bawa doa ini dalam ajaran Katolik. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, terima kasih atas berkat dan cinta-Mu yang telah mempertemukan kami di ruang virtual pertama ini pada sesi forum diskusi eksplorasi konsep. Kami selalu bersyukur kepadamu, semoga Engkau menyertai kami selama kegiatan ini, agar kami dapat saling berbagi atas apa yang telah kami pelajari dalam modul ini. Kami juga mengharapkan kasih dan cinta-Mu ya Tuhan, agar Engkau senantiasa menjaga kesehatan dan melindungi kami selama kami mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Nama-Mu ya Tuhan, kami panjatkan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. 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 Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Bapak Ibu, dalam kegiatan pembukaan ini ada ice breaking. Jadi kalau misalnya kita melakukan suatu ice breaking itu berarti kita melakukan sesuatu untuk menyemangati diri kita sendiri ya, sehingga proses kegiatan berjalan dengan baik. Nah, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin membawa kita dalam suasana semangat dan bahagia melalui ice breaking yang akan ditampilkan oleh Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, yang punya ice breaking silakan.
Ice break. Ada ya? Silakan untuk Raisen. Pantun saja Bapak. Oh, pantun. Oh, Patian mau pantunnya. Silakan Patian kalau mau pantun. Nanti jawab cakep ya Bapak Ibu. Yo. Siap, Patian. Siap, Siap. siap, Siap, siap. Patian. Siap, siap. Duduk manis sambil ngopi pagi. Cakep. Cakep, Hari Senin dimulai dengan vikon ulang. cakep, Banyak tugas membuat CGP tambah mengerti. Cakep. cakep, Semangatlah terus CGP sampai pada penghujung. Keren, luar cakep. biasa. Oke, itu saja. Keren, Patian. Oke, baik. Bapak Ibu, saya ini ada ice breaking sedikit ya. Jadi Bapak Ibu mau mengikuti toh ice breakingnya. Jadi kita punya dua Siap, Pak. tangan. Ada dua tangan ini Bapak Ibu ya. Jadi ice breaking ini untuk mengasah bagaimana konsentrasi kita ya. Jadi tangan kanan, Bapak Ibu coba tunjukkan tangan semua, dibuka. Tangan kanan ini nanti Bapak Ibu pegang, tutup mulut dan hidung, tutup begini. Terus tangan kirinya tutup telinga, tutup telinga ya, sudah. Nanti ketika saya hitung satu, berarti kita berpindah. Tangan kirinya tutup mulut dan ini, tangan kanannya tutup telinga. Ini untuk menguji konsentrasi. Sudah bisa dipahami Bapak Ibu ya? Sudah Pak. Sudah bisa Sudah, ya? Pak. Siap, Baik, kita mulai. Pak. Oke, siap. Kalau saya katakan satu, berarti satu tangan kanan tutup mulut dan hidung, tangan kiri tutup telinga. Ya, siap. Menguji konsentrasi. Satu. Dua. Tidak loh itu. Tiga. Empat. Oke. Saya hitung cepat ya Bapak Ibu ya. Ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, dari ice breaking yang saya lakukan, kira-kira apa maksudnya? Melatih koordinasi otak, Bapak. Ibu? Koordinasi otak. Iya, koordinasi otak. Kalau Ibu Juliana, apa maksudnya Ibu? Kalau Masih mute, saya Bu, masih mute. di Kalau mulut dari saya. melatih untuk kita berbicara, telinga itu mendengar orang berbicara. Luar biasa, Patian. Ibu Juliana tadi masih mute, coba. Bagaimana Ibu Juliana? Terima kasih Pak. Kalau dari saya maksud ice breaking tadi itu yang pertama kita melatih konsentrasi supaya kita bisa lebih konsentrasi untuk pembelajaran hari ini. Kalau yang kedua mirip dengan pernyataan Patian tadi. Intinya kita mulut untuk berbicara, menyampaikan pendapat kita, telinga untuk mendengar. Artinya kita menghargai setiap pendapat dari teman-teman. Terima kasih, saya kembalikan Pak. Luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Berarti kalau sudah menguji konsentrasi, berarti kita konsentrasi ke depannya Bapak Ibu ya. Ya. Oke. Bapak Ibu, kita lanjut. Dalam kegiatan ini, Bapak Ibu, kita memiliki kesepakatan kelas selama proses virtual ya. Jadi di sini saya sudah menuangkan 8 kesepakatan. Terus apakah ada di antara Bapak Ibu yang ingin menambahkan ataupun kalau memang terlalu banyak bisa kita kurangi. Ada Bapak Ibu? Supaya saya tambahkan di sini. Halo, Bapak Ibu. Kalau dari saya begini Pak, terkait dengan yang ini sudah cukup, namun perlu kita diskusi bersama soal cara berpakaian dalam ruang virtual itu, apa boleh baju kaos oblong atau harus berkerak Pak dasarnya. Itu saja, supaya kedepannya kami saling memperhatikan soal cara berpakaian dalam ruang virtual. Terima kasih Pak. Berpakaian yang rapi ya, berpakaian rapi dalam ruangan virtual, itu bisa kita tambahkan ya Pak ya. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang mau dikurangi atau ada tambahan lagi dari Bapak Ibu yang lain?
Sudah pas atau gimana nih Bapak Ibu? Sudah pas, Bapak. Oke. Sudah. Iya, ada penambahan satu dari Pak Tian ya. Terima kasih Pak Tian, nanti itu kita masukkan ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nanti pada refleksi kritis CGP, saya ingin mendengar dari Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini kira-kira seperti apa menurut Bapak Ibu dalam konteks lokal dan di situasi sekolah Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa menyampaikan langsung 1-2 orang menyangkut refleksi kritis dari modul yang Bapak Ibu sudah pelajari. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah sudah menonton video pendidikan zaman kolonial sampai dengan saat ini, perbandingannya seperti apa? Sudah pernah ya? Sudah nonton semua ya Bapak? Sudah, Ya? Pak. Sudah. Nah, di sini kita mengambil salah satu refleksi kritisnya, kira-kira seperti apa pemahaman Bapak Ibu menyangkut pendidikan zaman kolonial dengan yang sekarang. Langsung raise hand saja Bapak Ibu ya. Oke, Mas Tian. Silakan Pak Tian. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah saya menyimak video tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan zaman kolonial dengan pendidikan zaman sekarang. Pada saat pendidikan zaman kolonial, bahwa saat itu pendidikan itu dia berfokus pada kalistung. Jadi membaca, menulis, dan berhitung seadanya. Nah, kemudian pendidikan saat itu juga tidak semua orang berkesempatan untuk mendapat pendidikan. Hanya anak kalangan orang-orang atas saja. Sehingga anak-anak kalangan orang bawah itu diabaikan. Sehingga tetap saja kemiskinan itu ada pada masyarakat ke bawah. Nah, peruntukan pendidikan pada zaman kolonial itu kepada orang-orang yang disebut dengan para pejabat seperti itu. Beda halnya pada pendidikan zaman sekarang itu merata kepada semua orang dan setiap orang mempunyai hak untuk mendapat pendidikan. Itu sekarang tidak ada lagi perbedaan-perbedaan ini anak si A, si B yang wajib untuk mendapat pendidikan. Jadi sekarang pendidikan itu merata. Dan pendidikan zaman dulu itu ya bedalah dengan sekarang karena terkait dengan perubahan zaman, jadi pengaruh perubahan pendidikan itu ada juga. Mungkin itu saja dari saya kembalikan. Terima kasih. Oke, luar biasa Pak Tian. Dari Pak Tian katakan bahwa tidak semua orang mendapat pendidikan. Dan kebanyakan anak-anak yang mendapat pendidikan itu dari kalangan-kalangan konglomerat ataupun kalangan-kalangan pejabat yang pada masa itu bisa memberikan pendidikan. Oke, baik Pak Tian. Yang kedua yang raise hand ada Ibu Murni. Silakan Bu. Oke. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Salam semangat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Kalau menurut saya, pendidikan di zaman kolonial itu tadi, yang seperti yang disampaikan oleh Pak Tian itu tadi, hanya bisa diakses oleh sebagian orang itu saja, dan juga manfaatnya itu hanya untuk menciptakan sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi para kolonial. Sedangkan yang pasti pada saat masa kolonial itu sama sekali tidak melihat harkat atau kodrat manusia itu sebagai manusia. Jadi pendidikan yang tidak memanusiakan itu di zaman kolonial. Karena yang mau dilihat itu tadi hanya untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan di masa kini betul-betul pendidikan itu untuk memanusiakan manusia, untuk membuat manusia menjadi secara lahir dan batin. Jadi meskipun tidak ada para kolonial, tetapi manusia dibentuk dan dididik untuk menjadi manusia yang merdeka, yang bisa berdiri sendiri, bisa mengambil keputusan sendiri,
Kemudian tujuannya nanti adalah untuk bisa bertahan hidup, menjadi orang baik dan berguna di tengah-tengah masyarakat. Itu dari saya. Sekian, saya kembalikan. Luar biasa sekali. Poin pentingnya apa yang disampaikan oleh Ibu Yasinta adalah pendidikan pada zaman kolonial tujuannya itu untuk mempekerjakan, kalau saya tidak salah ya, supaya Ya, orang-orang seperti bisa itu. bekerja pada suatu usaha, bidang usaha yang dijalankan pada saat itu. Jadi dalam hal ini bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu itu merujuk pada bagaimana hasil dari Bapak Ibu mempelajari modul dengan tayangan video yang sudah ditampilkan pada eksplorasi konsep. Oke, baik. Ada salah satu lagi yang raise hand, Ibu Juliana. Silakan Bu Juliana. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan untuk saya menyampaikan perbedaan antara pendidikan zaman kolonial dengan pendidikan zaman sekarang. Kurang lebih hampir sama, karena yang ingin saya jawab tadi sudah dijawab oleh Pak Tian, hanya tinggal saya menambahkan untuk yang ketiga dan keempat. Kalau yang ketiga itu perbedaan memang kalau kita lihat perbedaannya sangat besar. Karena dulu kan belum maju, kita belum merdeka, dan keterbatasannya sangat berbeda dengan zaman sekarang. Sehingga untuk bagi saya yang ketiga itu adalah keterbatasan sarana dan prasarana dalam pembelajaran untuk zaman dulu. Kalau yang keempat, pendidikan pada zaman kolonial yang keempat itu, kita lihat kepada arah perjuangan mereka, orientasi perjuangan, orientasi pendidikan. Orientasi pendidikan pada zaman kolonial itu mereka kepada orientasi perjuangan kemerdekaan. Karena mereka itu pada zaman kolonial, mereka berbuat segala sesuatu itu orientasi pada perjuangan kemerdekaan. Karena zaman itu kita belum merdeka. Ya, itu kalau pada zaman kolonial. Sedangkan kalau zaman sekarang itu pendidikan itu berlaku untuk semua orang mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Sudah itu materi cakupan pendidikan yang kita dapatkan sangat luas. Semua hal tentang pendidikan kita bisa dapatkan. Yang ketiga, kita bukan hanya belajar dari guru saja. Kalau pendidikan zaman sekarang, kita bisa belajar banyak sumber. Dari buku, dari internet, dari kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi banyak hal bisa kita belajar kalau zaman sekarang. Dan juga pendidikan sekarang sudah sangat maju, berbasis teknologi dan sangat maju kalau zaman sekarang. Ya, itu dari saya Pak, saya kembalikan. Baik, luar biasa sekali ya. Bapak Ibu sudah memahami betul bagaimana perbedaan dari pendidikan zaman kolonial dengan sekarang. Seperti ada penambahan dari Ibu Juliana tadi bahwa ada keterbatasan sarana prasarana, di mana juga dari tujuan pendidikan pada zaman kolonial itu memang betul ya, selain perjuangan untuk kemerdekaan, tapi mereka pada dasarnya pada waktu itu pendidikan itu memang supaya anak-anak itu bisa bekerja nanti ya, bisa bekerja pada saat di mana pada zaman kolonial itu membuka industri-industri dan mereka akan dipekerjakan di situ. Jadi ada perjuangannya yaitu untuk pendidikan dalam arti supaya akan merdeka. Dan di samping itu bagaimana yang sekarang perbedaannya begitu mencolok karena adanya perubahan zaman, kita sekarang berbagai fasilitas dilengkapi. Luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Oh ya, ada satu lagi Bapak Ibu, kita mendengar dari Pak Bonifasius Langgur. Silakan Pak Bonifasius. Yuk, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Oke, Pak Bonis. Maaf, Pak, saya tadi agak terlambat. Tidak apa-apa, Pak. Dalam perjalanan tadi menuju mau ke dokter tadi. Oh iya. Bagaimana Pak Bonis, sudah ketemu dokter itunya, sarafnya kemarin? Belum, Pak, karena kemalaman kemarin. Jadi saya sudah ambil nomor antri tadi. Oke, rileks saja Pak ya. Oke, baik Pak, lanjutkan Pak. Jadi menurut saya setelah saya menonton video tentang pendidikan zaman kolonial dengan pendidikan zaman sekarang, perbedaan itu terletak pada motivasinya masing-masing. Pendidikan zaman kolonial, motivasinya itu untuk
memperdayakan masyarakat, memperdayakan rakyat untuk tujuan kepentingan pemerintah kolonial itu sendiri. Sedangkan pendidikan zaman sekarang itu memberdayakan. Jadi perbedaannya perbedaannya itu dari motivasinya. Yang satu memperdayakan, ya yang satu memberdayakan. Jadi zaman sekarang itu memberdayakan. Memberdayakan warga masyarakat Indonesia. Jadi menurut saya itu Pak, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat konstitusi. Jadi kurang lebih itu menurut pemahaman saya. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali Bapak. Betul seperti apa yang disampaikan oleh Pak Boni, ada penambahan dari segi motivasi. Karena memang betul kalau kita melihat sungguh-sungguh dari video itu bahwa motivasinya memang anak-anak pelajar itu disuruh untuk sekolah itu pada zaman kolonial itu supaya bisa dipekerjakan, ya, dari kepentingan nanti itu untuk kepentingan kolonial pada saat itu, ya Bapak Ibu ya. Sedangkan untuk yang sekarang, pendidikan yang sekarang itu dari apa yang disampaikan Pak Boni dari segi motivasinya memang untuk memberdayakan. Benar juga seperti apa yang dikatakan oleh Bu Sinta tadi, memanusiakan manusia. Jadi siapapun sekarang ini bisa mendapat pengetahuan melalui proses pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Jadi seperti itu Bapak Ibu, dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu menyangkut sedikit pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, bahwa semua yang Bapak Ibu pelajari itu sebagai awal untuk Bapak Ibu mengetahui ke depannya kira-kira apa tindak lanjut yang Bapak Ibu lakukan di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Ya Bapak Ibu, bisa diterima ini Bapak Ibu? Ya. Kita lanjut. Siapa? Ya, bisa Pak. Terima kasih. Di sini Bapak Ibu ada pertanyaan pemantik untuk memacu Bapak Ibu. Ini tidak perlu untuk Bapak Ibu menjawab sekarang. Jadi ini sebagai Bapak Ibu untuk merenung kira-kira seperti apa perspektif kata menuntun yang dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di situ ada 4 pertanyaan. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Jadi Bapak Ibu sekarang tinggal renungkan dan berpikir dan seperti apa yang Bapak Ibu sudah lakukan. Dan yang ketiga, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang keempat, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Jadi Bapak Ibu, ini sebagai pertanyaan yang memacu Bapak Ibu untuk bisa melakukan proses diskusi sebentar dengan baik, dan nanti setelah diskusi ada umpan balik dan refleksi, nanti saya akan kirimkan link Padlet-nya, nanti di situ Bapak Ibu untuk bisa mengisi jawaban reflektif dari Bapak Ibu, ya. Baik, kita lihat sedikit di sini Bapak Ibu. Di sini ada peta konsep substansi modul 1, ya. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat di sini peta konsep modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kita lihat dari tujuan pembelajarannya tadi sudah saya sampaikan di awal, Bapak Ibu bisa lihat di situ. Dan juga ada potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai masa kini. Tadi juga Bapak Ibu sudah menyampaikan bagaimana hasil dari Bapak Ibu mempelajarinya pada eksplorasi konsep dengan menonton video. Dan di sini juga ada kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini ada dasar-dasar pendidikan. Dan yang kedua ada metode
Montessori, Froebel, dan Taman Anak. Terus dari sini, dari kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita melihat bagaimana asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di situ ada pendidikan dan ada pengajaran. Nah, dasar dari itu Bapak Ibu, kita langsung ke dasar pendidikan yang menuntun. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Dan yang kedua, pendidik adalah pamong. Nanti Bapak Ibu bisa berpikir dan bisa berdiskusi kira-kira seperti apa ya. Nah, di sini juga ada kodrat alam dan kodrat zaman, ada isi dan irama, ada sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Nanti pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana budi pekerti, ada cipta, rasa, dan karsa, serta karya, dan juga bagaimana interpretasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ibu, saya menyampaikan kata konsep ini supaya Bapak Ibu bisa mempelajarinya nanti secara runtut pada navigasi-navigasi yang ada pada LMS. Baik Bapak Ibu, saatnya kita masuk pada forum diskusi, dialog, diskusi, dan tanya jawab Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, sebelum melakukan diskusi, saya ingin menyampaikan sedikit kepada Bapak Ibu bahwa dalam diskusi ini maksud dan tujuannya adalah supaya Bapak Ibu bisa berlatih membangun kerangka berpikir dan menyampaikan ide serta pesan berdasarkan pemahaman dan internalisasi konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi nanti Bapak Ibu lakukan dalam ruang diskusi. Nah, di sini juga Bapak Ibu nanti bagaimana memahami pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara untuk melatih Bapak Ibu lebih sesama memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam menuntun kekuatan kodrat anak dan bagaimana penerapannya pada konteks lokal sosial budaya di daerah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu seperti itu yang harus didiskusikan. Saya sebagai fasilitator memberitahu dan membantu Bapak Ibu dalam forum diskusi dengan melihat waktu-waktu yang sudah ditentukan. Jadi Bapak Ibu di forum diskusi ini juga saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak dalam memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara, saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif dari rekan CGP lain. Jadi waktu untuk berdiskusi Bapak Ibu saya lihat dulu ya dari jam 10.35. Silakan Bapak Ibu melakukan diskusi. Halo Bapak Ibu, bisa dengar suara saya? Ya, Siap, Pak, siap, Pak, siap. Ya, bisa dipahami tidak apa yang saya sampaikan? Bisa. Iya Pak, bisa Pak. Saya, oke, luar biasa. Semangat Bapak Ibu. Siap, Pak. Silakan. Baik, selamat pagi Bapak Fasil dan teman-teman guru hebat. Mungkin mulai dari saya dulu. Baik, di sini terkait dengan menuntun. Kita ketahui bersama bahwa menuntun itu tindakan mengarahkan atau membimbing seseorang untuk mencapai tujuannya. Saya merasa tertarik dengan ilustrasi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana guru diibaratkan sebagai seorang petani yang merawat tumbuh kembangnya tanaman. Bagaimana seorang petani dengan telaten, dia merawat tanamannya dengan cara memberi pupuk, menyiangi, menyemprot gulma, dan lain sebagainya. Begitu pula tugas kita sebagai guru, di mana kita hanya menuntun tumbuh kembang anak, karena pada dasarnya anak sudah memiliki kodratnya. Seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa anak memiliki dua kodrat, yaitu ada kodrat alam, ada juga kodrat zaman. Kodrat alam itu sifat dan karakteristik anak yang dibawa sejak lahir. Sedangkan kodrat zaman itu perubahan yang terjadi sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, untuk zaman sekarang, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, kita ketahui bahwa semua anak sudah bisa menggunakan handphone.
Kita ketahui bahwa handphone itu kan memiliki dampaknya, ada dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini, teman-teman, bagaimana cara kita guru agar kita bisa menuntun anak kita terkait dengan penggunaan handphone itu untuk hal-hal yang positif. Penggunaan handphone, bagaimana cara kita menuntun anak agar penggunaan handphone itu hanya untuk hal-hal yang positif. Mungkin itu dari saya mohon tanggapan dari teman-teman. Saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Bu Tuti. Di sini ada yang raise hand duluan. Ini ada Ibu Juliana. Oke, Ibu Juliana silakan mungkin mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Tuti, Ibu Francisca. Ya, Silakan baik. Ibu Juliana. Ya Bapak, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Astuti. Sebenarnya saya angkat tangan tadi untuk mau sekedar pernyataan, tetapi karena sudah ditunjuk untuk menjawab pertanyaan Ibu Astuti, saya menjawab sesuai yang saya pahami. Untuk kita mengantisipasi penggunaan handphone agar anak arah penggunaannya lebih ke arah positif, itu maksudnya ya Ibu Astuti ya. Itu Ya, itu kalau salah satunya mungkin yang pertama karena kita tidak bisa selamanya 1 kali 24 jam berada bersama anak. Karena anak itu waktu di sekolah mungkin kurang lebih sekitar 5 atau 6 jam. Sehingga kalau di sekolah kita suruh mereka bawa handphone hanya pada saat ada KBM yang menggunakan internet atau mengakses materi pembelajaran dari internet. Atau mungkin yang kedua ada ujian yang berbasis IT, misalnya ujian yang menggunakan Google Form. Itu penggunaan handphone di sekolah. Sehingga maksud saya ketika anak ke sekolah, kita batasi mereka punya penggunaan handphonenya. Artinya hanya dibatasi pada saat jam KBM. Setelah itu handphonenya dikumpul, itu yang pertama. Yang kedua, kita kan tidak bisa selamanya 1 kali 24 jam dengan anak. Artinya kita bangun komunikasi dengan orang tua. Bagaimana caranya kita bangun komunikasi dengan orang tua sehingga mereka punya waktu pemakaian handphonenya diatur dan dibatasi. Dibatasi artinya pemakaian handphonenya supaya jangan terjadi pada penggunaan ke hal yang negatif. Mungkin ini kalau yang dari saya yang paling pertama yang harus kita lakukan itu bangun komunikasi 2 arah dengan orang tua tentang penggunaan handphone itu sendiri. Supaya arah penggunaan handphone itu tidak ke arah yang negatif. Itu dari saya kembalikan. Terima kasih. Luar biasa. Ibu Juliana sudah menanggapi pertanyaan dari Ibu Tuti. Bagaimana Ibu Tuti bisa diterima penyampaian dari Ibu Juliana? bisa Pak, bisa. Oke, di sini juga ada tadi Ibu Teresia Sekunda yang sudah meraih hand duluan setelah Ibu Juliana. Silakan Ibu Teresia. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi untuk kita semua. Saya juga tadi sama seperti Ibu Yuli, sebenarnya ingin menjawab refleksi pemikiran KHD, namun saya terlebih dahulu menjawab pertanyaan dari Ibu Tuti. Yang pertama terkait penggunaan handphone bagi anak. Sebagai pendidik, sepertinya seperti yang Ibu Yuli katakan tadi, kita membangun komunikasi kita dengan orang tua murid. Kalau misalnya anaknya usia SD, itu bisa kita arahkan gunakan handphone orang tuanya saja sehingga bisa pantau. Nah, menggunakan handphone pada saat mengerjakan atau menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Selebihnya kita menuntun anak untuk menggunakan kalau di rumah ya menggunakan handphone seperlunya, tetapi kita ada pantauan dari orang tua. Kalau sudah usia SMA kan itu agak sedikit sensitif kalau kita misalnya sangat membatasi, tapi kita lebih ke pantau yang lebih seperti posesif sedikit dengan
penggunaan handphone itu sendiri. Seperti itu dari saya. Kalau dari saya, kalau usia SD sampai SMP ya bisalah kita gunakan handphone bersama sejak anak menggunakan handphone orang tuanya. Seperti itu kalau dari saya. Terima kasih, sekian. Atau lanjut ke refleksinya atau langsung ke teman-teman yang lain sejak Pak Fasil. Ada Pak Tian ini, silakan Pak Tian. Yang lain. Baik, terima kasih Pak Fasil, terima kasih pada dua teman yang sudah mendahului saya, pikiran-pikiran positif yang sangat menarik. Kalau dari saya sendiri, terkait dengan bagaimana penggunaan HP yang positif. Kalau dari saya, Ibu Astuti, semua tergantung pada orang tua. Di mana orang tua itu merupakan kunci dari hal teknologi yang kita miliki. Untuk penggunaan teknologi yang baik pada anak-anak, kembali kepada kita yang mengaturnya. Macam anak saya, saat ini jamnya mereka berada di depan TV jam 9 tadi, sama-sama mulai kegiatan. Mereka ada di depan televisi untuk nonton YouTube materi pelajaran kelas 1 dan kelas 4. Jadi saya batasi waktunya. Jadi jam 9, jam liburan ini mereka sudah di depan YouTube untuk nonton TV terkait dengan materi mereka dua, saya punya anak. Kemudian untuk sorenya saya beri kesempatan kepada mereka untuk nonton film anak-anak berdasarkan kesukaan mereka. Hanya beri waktu 1 jam saja. Dan malam hari nanti setelah jam makan malam, mereka akan kembali belajar mandiri di YouTube melalui TV untuk materi-materi mereka. Jadi jarang saya memberikan HP yang untuk di luar kegiatan-kegiatan lain yang bersifat tidak berguna. Itu. Jadi mungkin yang lebih cenderung itu memanage waktu dari kita untuk mengatur anak kita ke hal yang baik. Jadi jangan memberi kekendoran kepada anak-anak agar mereka yang lebih menguasai teknologi itu dalam pemanfaatannya. Jadi kita sebagai orang tua yang mengatur lebih baik tentang kehidupan mereka dalam penggunaan teknologi yang baik, sehingga bermanfaat baik, berguna baik bagi anak kita. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, luar biasa sekali Patiannya. Di situ peran orang tua itu sangat penting ya. Kalau kita berbicara bagaimana pola dan perilaku anak kita, terutama pada saat memanfaatkan handphone. Jadi tanggapan yang luar biasa dari Patian dan juga sudah mempraktekannya. Jadi itu suatu hal yang sangat baik, juga bisa ditiru Bapak Ibu ya. Oke, baik. Ada Ibu Yasinta Murni. Kalau mungkin untuk yang bahas tentang menanggapi handphone ini, mungkin ini ya kita lanjut bagaimana kira-kira kita berdialog, konfirmasi perspektif dari pemikiran filosofi Kajar Bentara tentang pendidikan ya. Karena tadi itu ambil kata dari Ibu Teresia tadi itu adalah dari kata menuntun sehingga arahnya ke handphone. Nah mungkin kalau yang untuk tanggapan ke handphone ini, manfaat permainan handphone ini, ataupun membatasi anak-anak untuk memain handphone ini, mungkin cukup sampai di sini dulu. Kita arah ke yang forum diskusi intinya, bagaimana refleksi kita, terus konfirmasi perspektif dari Bapak Ibu dalam memaknai dan menghayati pemikiran Kajar Bentara menyangkut pendidikan nasional. Silakan Ibu Yasinta. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi kembali untuk kita semua. Saya tertarik sekali dengan salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa anak-anak tumbuh itu dipengaruhi oleh 3 alamnya. Yang pertama, alam keluarga, yang kedua itu alam perguruannya, dan yang ketiga alam lingkungannya. Nah, di sini sangat menarik sekali tadi, ini seperti ada saling tarik-menarik tadi dengan salah satu contoh kasus yang kita sudah bicarakan sebelumnya mengenai bagaimana kita mengatur anak-anak untuk memanfaatkan teknologi itu tadi, itu salah satunya.
Jadi seperti yang Ki Hajar Dewantara katakan bahwa anak-anak itu tumbuh dalam 3 lingkungan itu, di mana yang menjadi dasar anaknya bertumbuh itu adalah di dalam lingkungan keluarga itu sendiri. Nah, di dalam lingkungan keluarga ini, anak-anak itu betul-betul yang menjadi sumber tauladannya mereka itu adalah kedua orang tuanya. Dan juga kalau ada kakak atau keluarga yang tinggal bersama dalam satu keluarga. Segala teladan sikap yang kita lakukan di dalam keluarga itu direkam oleh anak-anak dan itu menjadi dasar yang kemudian akan menjadi watak anak tersebut. Contoh, ketika dia tumbuh dan besar di dalam keluarga yang setiap harinya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, maka anak ini secara tidak langsung karakter atau pribadinya akan menunjukkan sikap-sikap yang kemudian akan menunjukkan perilaku menyimpang pada masa dewasanya. Nah, kembali ke lingkungan keduanya, di alam perguruannya. Tugas kita sebagai guru adalah menganalisis dan juga memastikan anak-anak kita ini tumbuh dari atau berasal dari keluarga yang seperti apa. Nah, seperti yang saya alami selama ini bahwa keseluruhan anak didik saya yang masuk dalam anak-anak, karena saya sebagai wali kelasnya, saya bisa memastikan bahwa setiap pribadi dari anak wali saya ini adalah terbentuk dari hasil apa yang diciptakan dari lingkungan keluarganya. Bahkan keadaan atau pengaruh lingkungan keluarga ini juga mempengaruhi pola perkembangan dalam belajar mereka. Nah, anak-anak ini sering saya temui melakukan perilaku menyimpang. Ketika saya telusuri, dan itu lagi-lagi adalah ke permasalahan keluarga. Nah, dalam hal ini, saya hanya betul-betul menjadi seorang motivator bagi mereka yang membimbing mereka supaya mereka tidak terlalu di usia mereka sekarang ini tidak terlalu memikirkan keadaan keluarga mereka, tetapi mengutamakan kepentingan mereka untuk belajar. Lalu kita beralih ke lingkungan mereka. Di sini ada salah satu perdebatan yang mengatakan bahwa ketika anak itu berasal, meskipun anak itu berasal dari keluarga yang baik, dalam hal ini dididik dengan karakter yang baik dari keluarganya, begitu juga di perguruan, lingkungan perguruannya diarahkan, dibimbing ke arah yang lebih baik. Tetapi ketika dia masuk di dalam alam lingkungannya, disitulah anak ini kemudian menjadi berubah. Nah, perubahan ini teman-teman kalau menurut saya memang sangat rentan sekali terjadi kepada anak-anak yang dasar atau kekuatan dari keluarganya itu pincang. Sedangkan kalau memang ditanamkan dari keluarga karakter-karakter yang luar biasa dan membuat ini anak kuat, hal-hal atau pengaruh buruk dari alam lingkungan itu tidak terlalu berpengaruh atau memberikan efek negatif pada setiap pribadi anak. Tetapi ketika anak-anak ini yang berasal dari alam atau lingkungan keluarganya pincang, alam lingkungan ini sangat memberikan pengaruh buruk bagi mereka. Nah, dari saya, refleksinya yang saya sampaikan kepada kita semua hari ini adalah bahwa karena kita semua ini memiliki anak, marilah kita melihat bahwa perkuat fondasi alam keluarga kita untuk membentuk karakter anak-anak kita. Karena alam perguruan dengan alam lingkungan itu hanya tambahan saja dari mereka. Kalau kita perkuat kekuatan atau fondasi kita dari keluarga, niscaya anak-anak kita tidak akan melakukan perilaku menyimpang di luar sana. Itu dari saya, Pak. Itu refleksi dari saya kembalikan. Silakan teman-teman untuk menanggapi. Masih di mute, Pak. Masih di mute.
Makasih Ibu Yasinta. Oke, luar biasa. Mendalam sekali bahwa anak itu dilihat dari alamnya, ada 3 alam disampaikan, dan akhirnya nanti bagaimana Ibu Yasinta merefleksikan agar bagaimana kita untuk memperkuat fondasi karakter dari anak-anak kita. Semuanya terbentuk dari dasarnya adalah alam keluarga. Luar biasa sekali Ibu Yasinta. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Yasinta. Tadi ada yang resen Ibu Teresia, kalau saya tidak salah, saya cek dulu. Iya, Ibu Teresia. Iya Pak, itu untuk yang tadi yang Teresia mau sebelum. menanggapi ataukah memberi umpan balik positifnya? Ya, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Yasinta Murni tadi, sangat luar biasa, sangat mendalam refleksinya. Memang benar anak itu tumbuh dari 3 pengaruh: keluarga, lingkungan, dan apa satu tadi Perguruannya. ya sekolah ya seperti itu. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Yasinta. Memang benar seperti itu. Kita sebagai pendidik juga sangat berperan penting dalam tumbuh kembang anak. Kita sebagai orang tua juga seperti itu. Baik, terima kasih Pak, itu dari saya. Saya menanggapi hal positif terbaik dari apa yang disampaikan oleh Ibu Yasinta. Oke, luar biasa. Ternyata dari Ibu Teresia untuk menambah, memberikan umpan balik positif. Ada Ibu Juliana mau menanggapi atau mau menyampaikan satu hal yang dipelajari? Ya, Silakan Ibu Yasinta. ya baik Bapak. Terima kasih. Saya tertarik sekali apa yang disampaikan Ibu Yasinta. Ini refleksi pribadinya sangat mendalam dan menggugah kami untuk kembali berefleksi. Jadi refleksi di atas refleksi ini ceritanya. Refleksi tentang apa yang disampaikan Ibu Yasinta. Nah, setelah saya dalami betul, itu ternyata yang disampaikan Ibu Yasinta itu semuanya adalah kodrat alam. Kodrat alam itu semua. Dari karakternya, lingkungan tempat tinggalnya, potensinya, itu semua kodrat alam. Dan itu memang disampaikan oleh Bapak KHD itu luar biasa itu. Dia mengupas satu persatu tentang apa yang kita maknai kodrat alam. Jadi tugas guru, tugas kita, jadi kita bukan hanya mengajar, bukan hanya mendidik, bukan hanya menuntun. Tugas kita itu harus kita lebih mencari tahu latar belakang anak. Bagaimana lingkungan tempat tinggalnya, bagaimana kondisi keluarganya. Ketika anak berbuat salah, kita langsung jangan justifikasi, oh salah kau, kenapa kau begini, langsung marah, tidak. Kita harus cari tahu alasannya di balik perbuatannya itu. Cari tahu, pasti nanti kalau kita bicara dari hati ke hati kepada mereka, pasti akan terbuka semua. Saya pernah mengalami ada satu anak yang saya ini, ternyata ketika les, dia selalu tidak bawa ballpoint. Selalu dan selalu tidak bawa ballpoint. Tidak pernah bawa buku, tidak pernah catat. Awalnya saya marah dulu, mungkin karena saya belum belajar tentang yang disampaikan oleh Bapak KHD, marah dulu. Tetapi kemarin saya sempat ada ikut pengimbasan budaya positif yang disampaikan oleh teman CGP Angkatan 10. Saya coba, walaupun saya tidak terlalu paham betul apa yang disampaikan oleh teman itu, tapi saya coba implementasi sedikit saja. Saya coba panggil dialog dengan dia. Akhirnya dia terbuka. Dia terbuka karena situasi di rumah itu membuat dia tidak aman. Tidak aman sehingga fokus dia ke dalam belajar itu kurang. Bahkan dia masa bodoh. Nah, setelah saya tahu alasannya di balik itu, saya tanya kembali ke dia. Kira-kira menurut kamu, menurut anak, apa yang harus kamu buat ke depannya supaya jangan dibuat lagi. Supaya jangan terjadi lagi hal seperti ini. Dan dia menjawab, Ibu, saya akan berubah, saya akan buat begini. Sehingga alasan yang dibuat itu benar-benar alasan dari dia. Perubahan yang dibuat itu benar-benar perubahan dari dia, bukan dari kami guru lagi. Nah, itu tugas kita guru. Ini refleksi ini saya sampaikan karena dari Ibu Yasinta tadi sudah mengorek duluan, sehingga saya lebih mendalami refleksi ini. Jadi ini memang Pak KHD ini memang betul-betul membangun mindset kita, pola pikir kita
supaya lebih mengakar lagi tentang menuntun itu. Ini luar biasa, Ibu Yasinta sudah membuka tentang kodrat alam tadi, yaitu bagaimana lingkungan tempat dia tinggal, keluarganya, situasinya, sehingga kita guru jangan langsung menyalahkan anak ketika mereka berbuat salah. Ya, ini refleksi dari saya. Sebenarnya ada beberapa hal yang secara umum itu saja kita fokus di tentang itu, kita sehingga kita jangan kejar lagi materi, jangan lagi kejar-kejaran tentang kognitif. Memang ujungnya memang harus ada perubahan kognitifnya, tetapi kita perlu kepada pembenahan karakter mereka. Kita jangan selalu menghukum siswa kita. Ya, terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Ibu Yasinta. Terima kasih. Sama-sama, Luar Ibu. biasa sekali Ibu Juliana. Jadi memang keren ya, bahwa Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah mempelajari modul 1.1 ini, apalagi begitu banyak poin yang diambil di dalamnya, Bapak Ibu sudah bisa menerawang nih ke depan nih saya nih di sekolah ini seperti apa. Tentu seperti yang diharapkan oleh Bapak Ibu agar anak-anak itu bisa bahagia, mendapat keselamatan, situasi pembelajaran yang menyenangkan. Jadi ini sudah tersampaikan secara langsung lewat bagaimana Ibu Juliana menanggapi hasil penyampaian dari Ibu Yasinta. Kita beri aplaus dulu lah untuk ke sisi kita ini, karena memang ini luar biasa. Oke, baik, ada satu yang masih raise hand. Baik, Pak Bonifasius, silakan apakah mau menyampaikan perspektif positifnya atau mau menanggapi, silakan Pak Boni. Halo Pak Boni. Ya Pak, ya Pak. Silakan. Ya, saya hanya menyetujui apa yang telah disampaikan oleh Ibu Yasinta tadi. Bahwa tumbuh kembangnya karakter seorang anak itu dipengaruhi oleh 3 lingkungan. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah atau perguruannya, dan lingkungan masyarakatnya. Dan itu seperti yang telah ditekankan atau diajarkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa mendidik itu menuntun. Mendidik itu menuntun, dan pendidikan itu sendiri adalah tuntunan dalam hidup tumbuh kembangnya anak. Saya sangat tertarik ya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya membenarkannya karena terus terang saya ini anak seorang petani, Pak. Jadi saya punya sebuah ilustrasi itu ketika orang tua saya yang adalah petani, ketika dia ingin membengkokkan pohon kopi itu mesti kopi yang belum terlalu keras. Kopi yang masih kecil dibengkokkan supaya proses pemetikannya nanti tidak setengah mati, tidak sulit. Jadi menurut saya pendidikan juga seperti itu, terutama pendidikan karakter anak. Harus dimulai sejak dini. Jadi, dan ini sangat dipengaruhi oleh 3 lingkungan tadi. Dan dari 3 lingkungan ini, yang paling berperan menurut saya itu lingkungan keluarga, seperti yang disampaikan tadi juga. Yang menyinggung tentang penggunaan alat komunikasi tadi. Jadi lingkungan keluarga. Jadi anak-anak itu mesti dituntun dengan baik. Persoalannya yang terjadi itu kadang-kadang kita sendiri tidak mengerti arti kata menuntun itu sendiri. Ya, bahkan termasuk kita guru. Ya, bagaimana menuntun yang sebenarnya? Jadi mungkin itu yang perlu kita diskusikan di sini. Kira-kira menuntun, yang benar-benar menuntun itu seperti apa? Jangan sampai kita sendiri juga salah arti dengan kata menuntun. Karena Ki Hajar Dewantara hanya menjelaskan bahwa pendidikan itu ibarat menuntun. Jadi jangan sampai kita juga tuntun tapi salah arah.
Jadi itu dari saya, Bapak. Oke. Baik Pak Boni, dia ini menyampaikan bagaimana sebenarnya proses menuntun itu yang sesungguhnya. Oke, setelah kita membaca modul itu, ada semboyannya Ki Hajar Dewantara itu ya. Ingarso Suntulodo, Imadia Mangunkarso, Tudwuri Handayani. Nah, kalau dalam konteks lokal kita sekarang ini, kira-kira semboyan ini seperti apa dalam konteks budaya Bapak Ibu di Manggarai ya, Kabupaten Manggarai seperti itu. Mungkin kita mendengar dari Bapak Ibu berdiskusi dalam konteks budaya lokalnya seperti apa dari semboyannya Ki Hajar Dewantara itu. Ya, silakan Bapak Ibu. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Boni tadi, bagaimana proses kitanya dalam menuntun itu? Ya, seperti itu. Silakan Bapak Ibu untuk berdiskusi dalam konteks budaya lokal Bapak Ibu masing-masing. Oke, ini ada yang belum berbicara. Ini saya mau mendengar suaranya Pak Fenan dulu, Pak Fenan. Iya, baik. Pak Terima Fenan. kasih, Bang. Dari Ya, tadi silakan. kami hanya pendengar setia saja. Terima kasih untuk kesempatan ini. Baik, pada kesempatan ini saya ingin mengaitkan terkait dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu 3, Imadia Mangunkarso, Tudwuri Handayani, kemudian satu lagi Ingarso Suntulodo. Ketika dikaitkan 3 filosofi ini pada konteks lokal, budaya Manggarai khususnya, jadi bagaimana arah dari kata menuntun itu ketika kita mengaitkan dengan 3 filosofi bahasa Manggarai, yaitu Toing, Toming, dan Titong. Saya berpikir ketika kita sebagai seorang guru menggunakan 3 kata ini dalam proses pendidikan, dalam proses mencerdaskan anak bangsa, saya yakin dan percaya apa yang kita harapkan itu dapat tercapai dengan maksimal. Kita lihat yang pertama, T yang pertama itu Toing. Bagaimana seorang guru memberikan atau mencurahkan segala isi hatinya atau ilmu pengetahuan yang dimilikinya kepada peserta didik. Tentu hal yang disampaikan ini berupa hal yang positif yang dapat berguna bagi peserta didik itu sendiri. Kemudian yang kedua itu Titong. Titong itu artinya ketika diapakan dalam bahasa Indonesia, Titong itu sebenarnya menuntun. Jadi kita sebagai seorang guru dalam kelas itu, kita harus mesti menjadi pemimpin pembelajaran yang aktif, kemudian yang dapat menghantarkan peserta didik kita kepada apa yang mereka ingin capai. Titong itu berarti kita selalu berada di samping peserta didik kita agar mereka tidak salah jalan dalam meraih apa yang mereka inginkan. Kemudian yang terakhir itu Toming. Toming itu kita memberikan contoh yang positif. Contoh yang positif kepada peserta didik kita agar mereka mampu mengikuti apa yang kita toming. Tentu yang kita toming kepada peserta didik itu hal-hal yang positif yang dapat berguna bagi mereka dan juga bagi masa depan mereka. Baik, itu saja dari saya, Pak. Saya kembalikan. Oke, baik Pak Fenan sudah menyampaikannya dari perspektif dari konteks budaya lokal ya Manggarai kita, Toming, Titong, Toing ya. Mungkin ada dari teman-teman lain. Saya tadi melihat ada Pak Sebastian meraisen terlebih dahulu. Silakan Pak Sebastian. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Yang pertama, saya sangat bersyukur dan terima kasih saya diberi kesempatan untuk mengikuti CGP Angkatan 11. Di sini saya baru benar-benar memperdalam materi dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Kalau kembali ke belakang, sejak saya SD, saya hanya mengenal gambar dari Tudwuri Handayani.
ke SMP pun mengenal gambar Tuturi Handayani, sampai pada saya di perguruan tinggi tidak dijelaskan 3 semboyan mulai dari Immadia, Mangunkarsa, Tuturi Handayani, itu semua tidak ada, hanya dengan membaca mandiri, tidak tahu apa sebenarnya 3 konsep ini dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi sekarang baru saya merasakan begitu begitu menarik materi yang saya pelajari dari kegiatan CGP ini. Berkaitan dengan hal diskusi yang terkait dengan sosio-kultur budayanya, dengan kaitan menuntun, yang pertama saya mau mengatakan kembali kepada pendidikan di keluarga, masyarakat, maupun di sekolah. Kalau kita pendidikan di keluarga, peran paling utama adalah orang tua. Menuntun dalam hal kaitan dengan sosial budaya, mari kita angkat tentang adat istiadat kita, budaya kita setempat. Seperti apa peran kita kepada anak kita untuk memberikan pendidikan pada anak kita terkait dengan budaya adat istiadat kita dalam hal menuntun. Anak kita beri kesempatan untuk belajar bahasa daerah, karena bahasa daerah tidak semua anak kita itu tahu. Dia hidup di kota, maka yang dia pelajari adalah lebih erat dengan bahasa Indonesianya. Dia hidup di desa, di kampung, maka yang memperdalam bahasa dengan sendirinya bahasa daerah. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang tua memperdalam, memberi tuntunan pada anak untuk mempelajari bahasa daerah itu. Kemudian, di hal istiadat, banyak istilah-istilah Manggarai yang digunakan dalam acara-acara adat atau dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita sebagai tuntunan dari orang tua itu memberi arahan. Ini kata-kata atau istilah-istilah adat itu yang harus kalian pelajari. Misalnya, rejelele itu apa? Bantang cama, lonto leok. Mungkin itu terlalu jauh yang dipelajari anak-anak. Mari kita hal yang paling konkret dengan kehidupan anggota keluarga kita. Ini namanya anak weta, hoongasang ACKE. Sebab pemikiran anak itu jangan kita beri yang terlalu jauh. Hal yang dekat itu yang harus kita beri pelajaran, memberi teladan bagi anak. Jadi yang konkret yang dekat dengan mereka, hos ngasang weta, hos ngasang anak bina, hal-hal kecil seperti itu. Sehingga pada saat usia tua itu mereka sudah dibekali. Begitu juga halnya berkaitan dengan adat istiadat mengenai kegiatan-kegiatan budaya yang biasa kita lakukan, acara penti, acara-acara lain seperti pakadia. Mari kita beri tuntunan. Ini maksudnya, walaupun pemahaman mereka itu masih sedikit untuk menerima hal yang kita, setidaknya kita punya arahan tuntunan untuk mereka mencintai budaya, mulai bahasa, adat istiadat, dan lain sebagainya. Itu saja dari saya kembalikan. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali ya. Memang kita kalau berbicara konteksnya kembali ke sosial budaya kita masing-masing, ya tentu kita mengikuti apa dari dasarnya budaya kita orang Manggarai. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Tian, ada istilah-istilah rejelele, bantang cama, lonto leok, dan saya rasa Bapak Ibu kita semua memahami tentang itu, dan itu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi konteks budaya lokal ini juga perlu kita terapkan di sekolah supaya nanti anak-anak bisa memahami sesungguhnya seperti apa yang kita lakukan dalam P5 dan lain sebagainya, pegelaran itu kita nanti bisa terapkan semua. Oke, baik, luar biasa sekali Bapak Ibu, Pak Tian, terima kasih. Dan juga ini masih ada yang raise hand, ini yang terakhir ya di sesi ini ya, soalnya waktunya sudah ada lewat 5 menit. Ibu Yasinta Murni, silakan. Ya. Masih mute Ibu, masih mute suaranya. Baik, terima kasih kembali saya sampaikan. Yang pertama saya sangat sepakat dengan Pak Sebastianus bahwa betul bahwa kita tanamkan mencintai adat dan istiadat itu, memperkenalkan karakter, nilai karakter dari adat dan istiadat itu sejak dari keluarga. Namun saya tertarik sekali dengan yang disampaikan oleh Pak Venansius Sandri tentang 3 semboyan
pendidikan menurut KHD yang kemudian ditransformasikan ke dalam 3 filosofi dalam budaya Manggarai, yaitu Toing, Toming, Titong. Kalau dari saya, Pak, saya ingin menurutkan atau membuat urutan dari Toing, Toming, Titong itu tadi menjadi yang paling pertama itu adalah Titong. Mengapa Titong ini saya urutkan yang paling pertama? Karena menurut saya Titong itu adalah menjadi teman atau sahabat ketika berada di tengah-tengah anak. Jadi menurut saya mendidik atau menuntun yang paling pertama itu adalah menciptakan kedekatan emosional terhadap anak atau dengan anak. Lalu ketika kita sudah mendekati anak secara pendekatan pribadi atau kita sudah menjadi teman atau sahabat, dengan begitu kita bisa memberikan towing atau nasihat atau arahan kepada anak-anak tersebut berupa ilmu pengetahuan dan juga ilmu karakter atau pendidikan budi pekerti. Lalu yang ketiga itu adalah kita membuat diri menjadi orang yang dianutkan. Kita menjadi toming. Anak-anak meniru apa yang kita lakukan. Tetapi puncak dari itu semua adalah senjatanya. Kalau ketiga itu tadi saya ibaratkan sebagai pelurunya. Nah, supaya ketiga hal itu tadi bisa tercapai, kita itu punya senjatanya. Senjatanya itu adalah teing. Teingnya itu adalah dengan hati, dengan jiwa yang ikhlas. Karena ketika kita memberi itu dengan menggunakan atau dengan menyampaikan yang menggunakan hati secara ikhlas, maka Titong, Toing, Toming akan sampai pada anaknya. Itu dari saya, Pak. Saya kembalikan. Oke, luar biasa sekali. Jadi dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini semboyannya Ingar Sosuntulodo, Ingmadia Mangunkarsatu Dwori Handayani, setelah kita kontekstualisasikan ke dalam budaya kita, sudah Bapak Ibu sampaikan, tapi ada satu yang menarik ini dari Ibu Yasinta tadi, bahwa ada senjatanya dari dari Titong, Toing, dan Toming itu teing. Jadi teing ini memberi, sehingga seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Yasinta, bahwa kita harus memberi dengan ikhlas, ya, dari apa yang kita peroleh supaya anak-anak itu meniru ataupun bisa mengikuti nasihat kita dari hal-hal positifnya, ya. Jadi sangat luar biasa Bapak Ibu waktu, tapi ini Ibu Juliana mau menambahkan. Silakan Ibu Juliana, jangan lama ya karena waktu untuk sesi ini sudah selesai ya. Silakan Ibu Juliana, kami mendengarkan. Ya, tidak lama Bapak, hanya 2 kalimat. Ya, terima kasih Bapak. Saya hanya mengambil kesimpulan apa yang disampaikan Ibu Yasinta tentang teing tadi. Kalau menurut saya makna teing itu untuk puncaknya dari Toing, Titong dengan Toming, itu arahnya kembali ke pemikiran dasar filosofis Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu menghamba pada anak. Ya, itu dari saya. Menghamba pada anak, itu puncaknya di teing itu. Terima kasih, saya kembalikan Pak. Wow, luar biasa, memang keren-keren Bapak Ibu. Jadi kalau dalam bahasa Manggarai kita dengar kata teing, memberi dengan ikhlas. Jadi ini kita berarti melayani anak itu dengan ikhlas. Kalau kita sudah melayani anak dengan ikhlas, berarti kita berperan sebagai bagaimana anak itu sebagai raja, jadi kita bisa melayani mereka dengan baik. Jadi luar biasa sekali Bapak Ibu, sesi diskusi kita sudah selesai waktu ini Bapak Ibu, karena lagi beberapa menit lagi mau jam 11.30. Baik Bapak Ibu, dari apa yang Bapak Ibu sudah diskusikan, umpan balik positifnya sudah diterima, kita melihat kembali bagaimana kita melanjutkan sesi ini. Di sini ada refleksi umpan balik, nanti saya akan kirimkan link Padlet ke Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu nanti bisa mengisi link Padlet tersebut ya. Jadi saya kirimkan link Padletnya di kolom WA. Di sini ada refleksi, nanti saya menggunakan refleksi 4P supaya Bapak Ibu mengetahui dari hasil diskusi kita pada siang hari ini,
Bapak Ibu bagaimana peristiwa yang terjadi setelah Bapak Ibu mempelajari modul ini, terus bagaimana perasaannya, terus apa tindakan selanjutnya nanti. Jadi link Padlet akan saya bagikan di kolom chat. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat bersuara, bisa memanfaatkan kolom chat untuk menyampaikan ide-ide dan pemikirannya, Bapak Ibu ya. Jadi untuk link Padletnya saya sudah bagikan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu mengisi. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah. Iya. Ya. Baik, Bapak Ibu. Silakan menjawab pertanyaan yang ada pada link Padlet Bapak Ibu sebagai refleksi dan pembalik kita pada kegiatan siang hari ini. Bapak Ibu, izinkan saya men-share hasil refleksi dari Bapak Ibu di link Padlet. Oke, sudah ada yang masuk menjawab pertanyaan nomor 1. Ibu Tuti ya, Francisca Murni Astuti. Ya, Ibu Yasinta Murni. Ibu Tuti, peristiwa yang menantang bagi saya adalah bagaimana tugas saya sebagai guru untuk bisa menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Oke, dan sesuai dengan filosofis Bapak Ki Hajar Dewantara. Ibu Yasinta, ini baru 2 orang. Kegiatan yang paling menantang adalah ketika fasilitator mengarahkan kami semua untuk mengaitkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ke dalam konteks budaya lokal di daerah kami. Kayak luar biasa, keren. Ibu Teresia Sekunda, peristiwa yang menantang dalam proses diskusi bersatu adalah mendalami dan menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Sudah 4 orang, 5. Ibu Juliana, menuntun anak didik sesuai dengan kodrat, artinya ya, guru berkewajiban mengetahui lingkungan tempat tinggal anak, kondisi keluarganya, potensinya, agar guru bisa menuntun anak dengan baik. Kembali ke kodrat alam ya Ibu ya, Juliana.
Ya, Pak Tian. Ya. Peristiwa yang menantang dalam diskusi mode 1.1 adalah bagaimana peran seorang guru dalam menerapkan pendidikan sesuai 3 semboyan kehidupan antara dalam penerapan di sekolah yang merupakan peralihan dari pola lama. Oke, dan teacher center menjadi student center. Luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Di sini Ibu Sarni, nama panjang Ibu Sarni tadi ini siapa ya? Sarnias, Pak. Oh, Sarnias. Oke, baik Ibu. Margareta ya, Ibu Margareta Pak. Sarnias. Peristiwa yang menantang yaitu tentang konsep momong, among, dan memong seperti yang dituangkan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu sendiri, yaitu Ingarso Suntolodo Imadia Mangunso. Oke, keren-keren. Petrudis. Bapak Ibu ada yang susah masuk ke link Padlet? Di pertanyaan nomor 1 ini saya belum melihat Pak Ricard dengan Pak Bonifasius. Halo. Yuk, halo Pak. Maaf, saya lagi jalan. Saya punya juga tidak bisa itu, Pak. Tidak bisa buka link Padlet? Ya, masih saya punya Pak, masih membuat itu. Oh, masih membuat. Yang tidak bisa siapa Pak? Saya punya belum bisa buka, Pak. Pak siapa? Pak Boni ya? Pak Boni pakai HP atau pakai laptop itu? Pakai HP, Pak. Oh, pakai HP. Memang kalau pakai HP agak susah ya, karena dia punya layarnya kecil. Gitu. Iya, Pak. Oke, sudah ada yang ke nomor 2. Nomor 2. Bagaimana perasaan Anda saat bertugas sebenarnya? Finan. Perasaannya senang karena saling berbagi pemahaman dengan teman-teman jadi penghebat kelas. Pesan saya saat bertugas adalah rasa senang dan bahagia. Instruksi dan teman-teman yang luar biasa hebat. Senang karena kegiatan ini membuat saya dapat merefleksi kembali perjalanan sikap peran saya sebagai Ibu Yasinta Murni. Saya merasa sangat antusias, ya luar biasa sekali, karena kegiatan ini membuat saya dapat merefleksikan kembali perjalanan serta peran saya sebagai orang tua dan juga sebagai pendidik. Keren, luar biasa Ibu Yasinta. Di sini ada Ibu Teresia nomor 2. Sangat bersyukur bisa mendapatkan begitu banyak ilmu dari Bapak Ibu CGP dalam proses pengembangan diri sebagai guru hebat yang bisa memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Tujuannya luar biasa, positif, bangga, senang karena bisa mengeksplor pemikiran Bapak Kade sejalan dengan peran saya sebagai pendidik. Oke, di yang nomor 2 sudah tinggal 2 orang ya. Ya. Nomor 1 dan nomor 2 lagi 2 orang. Jadi Papa pelan-pelan Pak ya. Yang nomor 3 sudah ada yang masuk ini. Pertama Ibu Teresia Sekunda. Oke. Pembelajaran yang saya dapatkan itu arti mendalam dari kata menuntun sebagai guru. Luar biasa.
biasa. Yang kedua, anak tumbuh dan berkembang dari 3 lingkungannya, yaitu keluarga, sekolah, dan lingkungan. Oke, baik. Luar biasa. Pak Finan dituntut untuk mampu memahami serta menerapkan pemikiran komplementari dalam pendidikan formal di sekolah, juga dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Baik. Bapak Ibu yang dibagikan diisi Bapak Ibu ya, karena di sini kami sebagai fasil melihat bagaimana keaktifan Bapak Ibu dalam setiap proses pada Vikon eksplorasi konsep. Ya, Bapak Ibu. Oke, yang nomor 3 baru 5 orang. Ya, nomor 3 sudah, Ibu Tersia sudah, Pak Finan sudah, Bu Sinta sudah, Bu Juliana sudah, Bu Sarnia sudah. Oke. Pak Rikar sudah. Oke, Bapak Ibu, waktunya lagi 2 menit lagi. Oke, sudah ada yang masuk di nomor 4. Ibu Sarni, Margarita Sarnias, Ipa Finan, Ibu Yasinta.
Ini nomor 4 baru 4 orang. Yang menerapkan pembelajaran pada satu, menggunakan metode student center, memperhatikan kode alam, tindakan ke depan ya Pak ya. Terus bicara membimbing dan mengarahkan anak didik dengan hati, merancang pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita melihat kembali dari apa hasil refleksi Bapak Ibu yang dituangkan pada link Padlet di forum diskusi eksplorasi konsep modul 1.1, saya ingin meminta 2 orang dari Bapak Ibu mengeksplor dari refleksi yang sudah dituangkan ini supaya bisa mewakili dari 2 orang guru penggerak dari PP masing-masing ya. Sebentar dari PP-nya Pak Klaus, yang saya belum dengar suaranya sama sekali itu Pak Rikar. Ya, Pak Rikar. Terus kalau dari PP-nya CGP dari PP Pak Saverinus, itu dari tadi saya sudah lihat bahwa semuanya aktif. Tinggal sebentar siapa yang raise hand duluan sajalah yang ini ya. Tapi kalau dari Pak Klaus punya nanti saya minta Pak Rikar yang mengeksplor hasil refleksinya yang sudah dituangkan di Padlet. Ya Pak Rikar ya, siap ya. Halo Pak Rikar. Siap Bapak, siap. Ya. Siap. Baik, Bapak Ibu, karena waktunya untuk refleksi sudah, Bapak Ibu tuangkan dalam Padlet, saya ingin mendengar ini refleksi yang akan disampaikan oleh Bapak Rikar. Bagaimana diskusi kita hari ini menyangkut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara terkait dengan konteks budaya lokal kita dan lain sebagainya pada eksplorasi konsep modul 1.1. Baik Bapak Ibu, kita dengar dulu bagaimana Pak Rikar untuk mengeksplor kembali apa yang dituliskannya pada link Padlet. Silakan Pak Rikar. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Bapak Fasilitator kepada saya. Ya, jujur dari diskusi kita pada pagi hari ini saya hanya menyimak, ya. Karena menyimak itu menurut saya itu menjadi refleksi buat saya terkait saya sebagai seorang guru dalam sesuai dengan konteks pendidikan berdasarkan filosofi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf Pak, kalau mungkin bisa untuk Bapak Fasilitator kasih lihat saya punya ini Pak. Apa tadi? Karena saya menggunakan HP Pak. Saya punya laptop itu dipakai karena Pak Rikar ya. Oke, silakan Pak. Ya Pak. Terkait peristiwa apa yang menantang dalam proses diskusi modul 1 ya. Jujur untuk saya pribadi Pak, ya sesuai dengan diskusi dari Bapak, Ibu Guru, teman-teman CGP tadi terkait peristiwa atau masalah-masalah yang terjadi. Jujur untuk saya pribadi yang paling menantang sesuai dengan yang saya sampaikan itu apa tadi? Ya. Proses membangun kembali kepercayaan anak sesuai dengan konteks pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, jujur Pak, saya bersama dengan teman-teman guru hebat, saya ini seorang guru SMA, yang mana pendidikan di sekolah menengah atas itu dalam konteks perkembangan anak itu sebenarnya sudah bisa semua, tetapi realita dan kenyataannya sekarang masih banyak siswa yang dalam tanda kutip susah untuk diatur. Ya, jujur pendidikan anak-anak SMA itu anak-anak dewasa, yang mana kita memberikan arahan
bisa hari ini mereka terima, besoknya mungkin mereka buat lagi. Contoh, ya, mengapa saya bilang khusus menuntun ya, konteks menuntun. Contoh, anak-anak SMA sekarang kan, ya jujur mereka masuk pada usia pubertas, ya, pubertas yang mana mereka itu punya rasa ingin tahu yang tinggi sekali, ya. Terus mereka tinggalnya itu ada yang tinggal dengan orang tua, ada yang tinggalnya itu di asrama, ada juga yang tinggalnya di kos-kosan, ya. Dan realitas sekarang mungkin Bapak dan teman-teman yang lain tahu, banyak kasus-kasus juga pelecehan-pelecehan yang terjadi pada anak-anak usia remaja, ya. Yaitu usia-usia SMP akhir atau masuk di SMA dari kelas 1, 2, 3. Banyak sekali sekarang. Ya. Kenapa saya bilang menuntun? Karena menuntun anak-anak SMA itu, ya, saya rasa tertantang sekali karena tidak sama seperti menuntun anak-anak SD atau SMP. Jujur kalau SD, kalau misalnya kita sudah memberitahunya, pertama mereka akan dengar, mungkin kedua mereka buat lagi, ketiga dan keempat mungkin sudah bisa mereka terapkan. Tapi kalau SMA, contoh di sekolah saya dilarang, ya, jujur Pak, dilarang berpacaran di dalam sekolah, tetapi di luar sekolah mereka lakukan, Pak. Ya. Ini realitas sekali. Terus di peraturan di dalam sekolah dilarang untuk merokok, tetapi di luar mereka tetap merokok, bahkan mereka merokok di depan guru yang lewat, ya. Sehingga itu menjadi tantangan saya ke depannya. Saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini menjadi modal saya untuk bagaimana saya membuat strategi, entah strategi apalah nantinya setelah ini, yang saya masih bingung untuk memikirkan apa yang akan dibuat. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana perasaan Anda saat berdiskusi mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Ya, saya sangat senang sekali karena saya termotivasi. Semua pemikiran dari Bapak Ibu Guru CGP Angkatan 11, ya, yang di bawah bimbingan Bapak Fasil, yang sangat-sangat super sekali, keren sekali, itu menjadi motivasi buat saya. Sehingga saya terus berpikir kira-kira, ya, setelah ini saya buat apa? Ya, itu makanya dari tadi Pak saya hanya menyimak sambil memotivasi dan sambil berpikir, ya apa yang saya buat untuk anak-anak SMA, ya, khusus anak SMA Pak. Ya, karena saya mengajar anak-anak SMA yang notabene sudah masuk usia remaja. Ya, usia remaja. Terus yang ketiga, pembelajaran yang Anda dapatkan saat ini, mohon dibuka kembali Pak, mohon maaf. Sebentar. Pembelajaran yang saya dapatkan, seorang guru yang menghamba pada, ya, itu tadi Pak, seorang guru yang menghamba pada anak itu seperti apa, dan guru yang fungsinya sebagai penuntun siswa itu seperti apa. Jujur, saya pernah terjadi di sekolah saya, yang mana anak-anak sekolah atau siswa melawan instruksi yang disampaikan oleh guru mata pelajaran. Ya, ada satu teman, ya, yang itu menjadi masalah. Masalah tersebut sampai imbasnya ke orang tua dan masyarakat, sampai pihak dari kepolisian itu masuk di sekolah. Ya, yang mana siswa tersebut tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh guru, sekaligus melawan dan menantang, bahkan mengancam guru. Ya. Jujur mengancam guru. Itu anak-anak SMA yang menyebabkan guru tersebut itu down, terus macam martabatnya itu diinjak, seperti itu. Ya.
Maka pembelajaran melalui pembelajaran ini, diskusi kita kali ini menghamba pada anak itu ya seperti apa? Itu yang belum saya pahami, Pak. Dalam konteks menghamba, khususnya untuk pembelajaran atau pembelajaran di jenjang pendidikan sekolah menengah atas yang notabene mengajar siswa-siswi yang sudah masuk pada usia remaja. Terus yang keempat, Pak, mohon dilihat kembali, Pak. Itu Pak sudah itu. Oh, keempat. Mana, Pak? Ada di ujung Pak Rikard. Itu Pak, ada Pak Rikard itu. Sudah Di ujung. ditampilkan. Saya membagi Baru Bapak pakai HP ya. Iya, Pak. Iya. Oke. Pak Rikard di sini intinya tindakan yang akan dilakukan. Tindakan yang akan saya lakukan nanti, Pak. Saya akan seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru CGP hebat tadi, membuat kesepakatan dengan orang tua atau berdiskusi dua arah dengan orang tua. Terus mungkin saya nanti akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain, lebih khusus dengan guru BK nantinya ya, untuk bagaimana cara mengembalikan agar siswa itu punya komitmen untuk bagaimana cara menghargai sesama, khususnya menghargai kita sebagai guru ataupun sesama temannya yang dalam usia remaja. Kira-kira seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan. Luar biasa Pak Rikard, seperti apa yang sudah disampaikan dari Refleksi 4P. Sebaiknya kalau misalnya apa yang sudah disampaikan, semoga-mudahan tidak akan terjadi lagi ya, sampai kok ada polisi ke sekolah itu ya Bapak ya. Siap. Semoga nanti Pak Rikard setelah mempelajari modul ini, bagaimana caranya supaya segala sesuatu itu bisa diselesaikan, bahwa perlu kita ingat bahwa murid atau anak-anak yang kita didik itu adalah anak-anak yang memiliki kebebasan untuk bisa melakukan sesuai dengan jati diri mereka, tapi bagaimana kita menuntun mereka, mendampingi mereka, dan membimbing mereka. Seperti itu ya Pak Rikard ya. Semoga tidak ada lagi terjadi yang seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, kita ke salah satu dari yang mewakili CGP-nya Pak Safirinus. Karena tadi aktif semua, silakan raise hand saja Bapak Ibu ya. Siapa yang mau menyampaikan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, biar kita lanjut sudah. Ada yang mau menyampaikan dari CGP-nya Pak Safirinus? Explore kembali dari apa yang dituangkan. Oke, Ibu Juliana, silakan Ibu Juliana. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Saya rasa yang kita explore tadi sudah banyak disampaikan oleh kita semua. Dan kita sudah saling mendalami, saling memberikan pendapat, saling menanggapi. Mungkin saya hanya sedikit menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Rikard. Oke. Bagaimana kita menghadapi siswa SMA dalam konteks kita sebagai guru menghamba kepada murid. Gitu ya Pak Rikard? Ya. Karena saya juga punya pengalaman pernah mengajar SMA juga. Sekitar 4 tahun tidak salah, 4 atau 5 tahun. Pengalaman saya mengajar SMA, kebetulan saya guru matek, saya mengajar kelas 3 IPA. Kan pasti ada jurusannya IPA, IPS dengan bahasa tidak salah ya? Ya, bahasa Ibu. Saya pernah mengajar IPA, kelas IPA dan kelas IPS. Memang kalau kelas IPA itu rata-rata anaknya kita tidak susah mengaturnya. Karena mungkin terbawa dengan karakter mereka, karakter yang selalu ingin tahu dalam belajar. Kalau IPS yang susah diatur Ibu, IPS. Iya, kalau IPS itu yang memang kita harus siap mental. Kita harus mereka mendalami Merdeka Belajar. Iya, benar Ibu Astri. Kita harus siap mental dan juga kita harus bisa menguasai emosi. Mungkin kestabilan emosi ini yang dituntut.
Tidak tahu anak zaman sekarang dengan anak zaman dulu. Kalau pengalaman saya terakhir mengajar SMA itu tahun 2010 tidak salah. Karena setelah itu saya tes PNS 2010 lulus, sekitar itu. Terakhirnya di 2010. Tidak tahu yang 2024, 14 tahun yang lalu. Pasti sudah berbeda zamannya. Kalau pengalaman saya 2010 itu untuk anak IPS itu, kalau dari saya Pak Rikard, saya rasa tidak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bapak KHD. Karena kalau kita semakin keras, apalagi masa SMA ini susah diatur ini. Mereka sudah mempunyai pemikiran sendiri. Mereka sudah merasa diri sudah cukup dewasa atau masa remaja yang peralihannya ke arah dewasa. Sehingga kalau kita guru lebih keras, mereka pasti lebih ngeri lagi. Apalagi siswa pria. Kalau saya, apalagi eksata ini setengah mati ini, gampang-gampang susah untuk masuk ini. Sehingga saya pendekatannya, kalau saya waktu itu sejalan dengan yang Bapak KHD ini, kalau saya sinkronkan dengan yang pengalaman saya, kalau saya pendekatannya itu per individu. Kalau saat pembelajaran, memang awalnya tuh secara umum dulu, apa istilahnya? Yang kita memberikan materi secara umum dulu, kita Layanan klasikal kalau di bimbingan konseling itu, Ibu. ya klasikal, metode ceramah. Setelah itu baru masuk ke tahap ke tahap pendekatan per individu saat pembelajaran. Tapi ketika anak-anak yang bermasalah seperti itu, saya biasanya ada satu tempat khusus di ujung itu saya. Kalau dulu yang zaman mengajar SMA. Bukan berarti saya memisahkan mereka bahwa ini karakternya baik, ini sedang, ini tidak baik, tidak. Supaya saya bisa punya ruang khusus untuk mendekati mereka yang agak sikap pemberontak itu, Pak Rikard. Tetapi kalau menurut saya memang tidak susah amat anak SMA itu, tidak susah juga. Justru kalau yang pengalaman saya justru lebih labil itu yang SMP. Karena SMP ini dia dari tingkat anak ke arah remaja. Kalau SMA itu, karena mereka begini, mereka punya rasa malunya sudah lebih tinggi ketimbang anak SMP. Karena apa? Mereka sudah mulai mengenal lawan jenis. Mereka sudah tahu malu ketika dimarahi guru. Sehingga ketika kita berbicara dengan kata-kata nasihat, pasti saya rasa bisa dipahami oleh mereka. Tapi ingat satu hal, jangan kita dengan kata-kata yang kasar. Karena mereka itu tidak bisa terima. Itu anak SMA. Ini saya sharing pengalaman saya Pak Rikard, tetapi coba kita dalami kembali pemikiran Bapak KHD. Mungkin kita bisa praktikkan itu. Bagaimana kita menghamba pada murid bukan berarti kita menjadi hamba yang kita toleransi dengan mereka punya tindakan, tidak. Kita tetap menjadi guru yang berwibawa, tetap ada ketegasannya, tetapi tetap menghamba. Kita dengan hati mencari jalan atau solusi bagi anak didik kita. Ini pengalaman saya bukan berarti menggurui, saya juga masih banyak belajar juga Pak Rikard, karena saya juga kadang setengah mati juga menghadapi anak-anak di kelas. Kita saling belajar, saling memberi. Ya itu dari saya tidak ada yang lain, hanya menanggapi yang Pak Rikard punya pernyataan tadi. Oke, baik. Ini kan, Ibu Yasinta ya. Ini waktu kita sudah lewat banyak. Tidak apa-apa, Ibu Gandro panjang ya Ibu Yasinta ya, silakan. Iya Pak, terima kasih banyak. Saya hanya memberikan kita semua satu kalimat penguat saja, bahwa semua yang dari hati pasti akan sampai ke hati. Itu saja dari saya, Pak. Saya kembalikan. Dia tepat di hatinya. Luar biasa semua yang dari hati. Luar biasa. Terima kasih Ibu Yasinta. Itu sebagai penguatan terakhir dari Ibu Yasinta. Tapi betul apa yang disampaikan oleh Ibu Juliana. Memang saya juga pengalaman saya 2 sekolah ya, 1 SMK, 1 di SMP, Bapak Ibu ya. Sejak pengangkatan kepala sekolah kemarin, saya mengundurkan diri dari SMK karena tidak bisa berbagi waktu. Tapi bagaimanapun punya pengalaman banyak, 8 tahun saya di SMK itu, di Manggarai Timur, SMK swasta,
Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Bu Juliana itu benar. Jadi anak-anak yang SMK atau SMA itu kayaknya lebih enak kalau kita ajak mereka sebagai sahabat, istirahat itu kita cerita-cerita ya Bapak Ibu ya. Bila perlu tanya pacarmu siapa dan lain sebagainya. Nah, saya punya pengalaman juga yang sangat menarik itu, anak yang malas datang sekolah di SMK itu ketika diajak ngobrol, kita bicara santai, cerita-cerita keadaannya dia, terus pacarnya ataupun orang tuanya. Ketika dia respon, disitulah kita masukkan nasihat-nasihat dan motivasi. Tapi jangan dengan kata-kata yang kasar itu untuk anak SMK. Ini berbagi pengalaman Pak Rikar ya. Dan sampai ada polisi ke sekolah ini karena kasus ya, itu berbahaya. Oke, baik Pak Rikar, terima kasih Bapak Ibu Guru. Pernah terjadi, Sesi Pak. kita, iya, luar biasa Pak Rikar. Sesi kita di forum diskusi kali ini karena waktu sudah kita lewat banyak, ada 25 menit kita lewat. Kita masuk ke sesi berikut, tapi sebelum ke sesi penutup ini, saya sedikit ingin membagi penguatan kepada Bapak Ibu bahwa dalam proses pembelajaran selama kita melakukan aktivitas alur merdeka, Bapak Ibu sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa tetaplah mengikuti proses alurnya mulai dari diri sampai aksi nyata itu dilakukan dengan runtut Bapak Ibu ya. Perhatikan tugas-tugasnya, kalau memang ada kuis-kuis di setiap aktivitas itu lakukan ya. Karena di situ akan dinilai semua, time span-nya semua akan dilihat dari bagaimana Bapak Ibu masuk ke LMS. Baik Bapak Ibu, satu lagi setelah kita selesai di forum diskusi ini, nanti kita besok akan masuk pada ruang virtual Rukol yang nanti di mana ada sesi diskusi di sesi satunya dan juga ada sesi presentasi nanti akan dibagi dalam kelompok. Oke Bapak Ibu, tetap semangat. Kita lanjut ke, izinkan saya dulu untuk stop sharing ini ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke sesi penutup. Bapak Ibu, bentar dulu. Di sesi penutup ini Bapak Ibu, seperti biasa apa yang kita sudah lakukan bersama, sudah kita mulainya tadi dengan doa, tapi saya mengucapkan terima kasih yang banyak bahwa Bapak Ibu berpartisipasi aktif dalam forum ini, luar biasa. Jadi tetap semangat dalam mengikuti proses ya Bapak Ibu. Saatnya kita untuk foto bersama, supaya Bapak Ibu seperti biasa, karena ini awal dari perjuangan kita dalam program pendidikan guru penggerak, biasanya yang dilakukan adalah kalau style itu adalah menanjak. Menanjak itu kita berarti terus meningkat. Ya, saya berharap nanti Bapak Ibu setelah tamat PPGP Angkatan 11 ini masuk ke PP lulus. Setelah dari PP langsung ke fasilitator lulus. Dari fasilitator langsung ke instruktur lulus. Bapak Ibu pasti hebat dan luar biasa. Jadi Bapak Ibu seperti itu. Oke, kita ke sesi penutup. Kita foto bersama ya Bapak Ibu ya. Iya. Silakan on semua kameranya Bapak Ibu karena ini semua untuk kita punya dokumentasi dan lain sebagainya. Silakan yang masih off kameranya di-on-kan, Ibu Margareta Sarnias, Pak Tian, Pak Bonifasius, silakan di-on-kan kameranya. Oke, menanjak ya kita. Tangan menanjak Pak Fenan. Silakan. Masih semangat tuh Bapak Ibu? Siap? 1, 2, 3. Action. Oke, baik. Makasih. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu, lagi satu. Yang satu ini saya serahkan ke Bapak Ibu gayanya apa. Silakan. Ibu Juliana mau style apa di ini? Yang kedua? Sesuai tema Bapak, iya. Karena kita tadi guru berhamba pada murid, memberi dengan hati, jadi kita long. Oh iya, baik. Terima kasih buat hati ya, seperti yang dicontohkan. Oke, 1, 2, 3. Ibu Teresia punya lain ya, bukan di atas kepala. Siap, 1, 2, 3. Memberi dari hati sampai ke hati. Iya, sudah. Terima kasih Bapak Ibu.
Terima kasih Bapak. Iya, baik. Sebagai akhir dari sesi ini, kita tutup dengan doa. Saya minta satu orang dari kita untuk membawa kita dalam doa. Saya minta Ibu Gertrudis dah. Ibu Gertrudis, silakan. Baik Pak. Teman-teman, Bapak, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Izinkanlah saya menutup doa ini dengan secara Katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih yang berlimpah kepadamu atas segala tuntunanmu, sehingga pada hari ini kami dapat menyelesaikan tugas kami dan mendapatkan hasil diskusi kami dengan baik. Semoga pada hari-hari yang akan datang kami tetap semangat dan kami saling memberikan ilmu dan pengetahuan kepada orang lain. Kami satukan doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi dan di dalam. Berilah kami rezeki pada hari ini dan segala kesalahan kami seperti kami pun mengampuni kepada janganlah masuk kepada kami dalam dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, baik Bapak Ibu, selamat siang dan selamat terus berselancar di RMS. Jangan lupa untuk aksi nyatanya Bapak Ibu ya. Lakukan aksi nyata, di situ ada panduan semua. Oke, baik, selamat siang. Saya izin matikan rekamannya.